ulama sejarah. Kemudian tanggal 12 Rabiul Awal sebagai hari wafatnya, itu hampir tidak ada perbedaan antara kalangan ulama sejarah. Itulah sebabnya salah satu bantahan orang-orang yang membid'ahkan peringatan Maulid. Dengar oleh Bapak Ibu, ada orang-orang yang membid'ahkan Maulid. Bahkan sekarang sudah banyak masjid tidak lagi memperingati Maulid karena terpengaruh oleh fatwa ini, atau masjid itu sudah diambil alih oleh orang-orang yang beraliran bahwa Maulid itu bid'ah. Ada banyak sudah masjid yang tidak melakukan peringatan Maulid, bid'ah katanya. Dipasang pula hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana walakal hamdu walakas syukru walakas sana kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum waqtada bihadihim waqtafa asarahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa qala ta'ala laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat subuh Masjid Nurul Islam, hafizakumullah warahmatullahi. Alhamdulillah, jangan kita pernah berhenti membasahi bibir kita, menggerakkan lidah kita untuk senantiasa selalu memuji Allah. Kenapa kita memuji Allah? Pertama adalah karena Allah lah satu-satunya zat yang maha sempurna, maha sempurna dalam sifat-sifatnya, maha sempurna namanya, maha sempurna perbuatannya, maha sempurna semua yang disyariatkannya kepada kita. Kemudian kenapa kita harus selalu memuji Allah? Karena dialah yang mengeruniakan, memberikan kepada kita segalanya, semuanya nikmat. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang ada pada kamu itu datangnya dari Allah. Kita sekarang ini di bulan Agustus, kalau bulan Masehinya. Kalau di kalender Hijriah kita di bulan
Di bulan apa kita ni Bapak Ibu? Jangan Agustus saja yang tahu, Rabiul Awal tak tahu pula. Itu namanya, itu kalau bahasa apanya, kita mengetahui yang punya orang punya, kita tak tahu kita bahwa kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal. Tahun berapa? Tahun berapa? 1448. Ketika masuk bulan Agustus, kita diingatkan dengan semua nikmat Allah. Salah satu nikmat Allah yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita, bangsa Indonesia. Maka setiap Agustus, tepatnya tanggal 17, bangsa Indonesia secara keseluruhan memperingati dan saling mengingatkan dengan sebuah nikmat, namanya nikmat kemerdekaan. Kalau saya tanya, ini nikmat kemerdekaan yang keberapa kita sudah? Nikmat kemerdekaan yang keberapa kemarin kita peringati ini? 81. Tahu Bapak Ibu ya? Kita juga di bulan Rabiul Awal. Di Rabiul Awal, maka kita diingatkan pula dengan nikmat. Ini bukan nikmat terbesar bagi bangsa Indonesia, tapi nikmat terbesar bagi seluruh orang-orang beriman. Nikmat yang paling dahsyat bagi seluruh umat manusia. Bahkan nikmat terbesar bagi alam semesta. Nikmat apa itu? Nikmat lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tahun ini sudah kita lihat ada peringatan sudah, peringatan Maulid Nabi. Tapi kalau tadi Bapak Ibu tahu, ini peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kalau saya tanya Bapak Ibu, ini peringatan Maulid Nabi yang keberapa tahun ini? Sudah peringatan Maulid di sini belum? Belum ya. Tahun keberapa ini? Artinya apa? Kalau 81 itu kan artinya Indonesia sudah merdeka 81 tahun. Nabi SAW, Bapak Ibu lahir sudah berapa tahun? Maka kalau kita memperingati Maulid Nabi pada tahun ini, maka kita diingatkan, ini Nabi ini lahir sudah berapa tahun. Dan kalau kita peringati Maulid Nabi ini tahun ini yang keberapa? Yang ke-1501. Berapa? 1501. Bagaimana hitungannya? Saya ini perlu saya ulang terus ni. Setiap datang musim ini saya ulang terus supaya kita ingat. Karena ini adalah nikmat. Allah perintahkan kita selalu mengingat nikmat Allah. Dalam Quran tu banyak sekali ayat. Uzkuru ni'matallahi alaikum. Seperti kepada Bani Israel, ya Bani Israel uzkuru ni'matallahi alaikum. Salah satu ayat dalam surah Al-Maidah, uzkuru ni'matallahi alaikum wa misaqahu alladhi wasaqakum bihi iz qultum sami'na wa ata'na. Ingat nikmat itu dalam Quran tu banyak. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, gimana menghitungnya? Kenapa 1501 kita pada tahun ini peringati Maulid Nabi itu? Dikarenakan Bapak Ibu, kita sekarang berada di kalender Hijriah 1448. Itu artinya adalah 1448 tahun yang lalu terjadi peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Dan Bapak Ibu harus ingat bahwa peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW itu terjadi di bulan Rabiul Awal.
Ini peristiwa hijrah ini. Bacalah sejarah. Tanya Google itu. Atau ada sekarang ada lebih canggih lagi dari Google, apa namanya? AI. Tanya AI. Bulan berapa Rasulullah itu hijrah ke Madinah? Maka Bapak Ibu, sepakat ahli sejarah mengatakan Rasulullah SAW hijrah ke Madinah di bulan Rabiul Awal. Maka Rabiul Awal ini bulan hijrah ini. Bapak Ibu akan mungkin tanya, tapi Pak Ustaz, hijrah itu kita peringati di bulan Muharram. Ya, kita peringati bulan Muharram karena Muharram adalah ditetapkan sebagai awal tahun Hijriah. Tapi peristiwa hijrahnya terjadi di bulan Rabiul Awal. Bapak Ibu, seminggu Rasulullah, jadi tiba Rasulullah SAW di Madinah itu tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian juga Rabiul Awal ini jadi 3 peristiwa besar. Kita diingatkan Bapak Ibu. Pertama adalah peristiwa kelahiran Rasulullah SAW, dan itu di bulan Rabiul Awal. Yang kedua peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW, itu di bulan Rabiul Awal. Yang ketiga ini peristiwa sedih, peristiwa duka. Apa itu? Bulan Rabiul Awal adalah bulan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama sejarah berbeda pendapat mereka tentang tanggal lahirnya Rasulullah. Tanggal berapa lahirnya? Memang mereka sepakat mengatakan bulannya Rabiul Awal. Hari lahirnya itu hari Senin. Tetapi mereka tanggal berapa persisnya di bulan Rabiul Awal itu, seperti Imam Al-Waqidi, Ibnu Hisham, itu ahli sejarah sirah Rasulullah SAW. Ada 4 pendapat ulama menetapkan tanggal lahirnya Rasulullah. Ada yang mengatakan tanggal 8 Hijriah, 8 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 10. Ada yang mengatakan tanggal 12. Ada yang mengatakan tanggal 18. Itu kalau kelahiran. Jadi 4 pendapat. Cuman rata-rata ulama-ulama Syafi'iyah menguatkan bahwa tanggal lahirnya itu tanggal 12. Maka di Indonesia ini orang memperingati Maulid Nabi tanggal 12 karena orang Indonesia ini pengikut Syafi'iyah. Ini sedikit sejarah Bapak Ibu ya. Kalau tanggal 12 tiba Rasulullah SAW di Madinah ketika dia hijrah, itu juga hampir sepakat ulama sejarah. Kemudian tanggal 12 Rabiul Awal sebagai hari wafatnya, itu hampir tidak ada perbedaan antara kalangan ulama sejarah. Itulah sebabnya salah satu bantahan orang-orang yang membid'ahkan peringatan Maulid. Dengar oleh Bapak Ibu, ada orang-orang yang membid'ahkan Maulid. Bahkan sekarang sudah banyak masjid tidak lagi memperingati Maulid karena terpengaruh oleh fatwa ini, atau masjid itu sudah diambil alih oleh orang-orang yang beraliran bahwa Maulid itu bid'ah. Ada banyak sudah masjid yang tidak melakukan peringatan Maulid, bid'ah katanya. Dipasang pula hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Takut mereka masuk neraka memperingati Maulid. Ini Bapak Ibu sekalian yang perlu kita ketahui. Salah satu kata mereka, bantahannya, kenapa kalian memperingati Maulid Nabi tanggal 12 Rabiul Awal itu? Padahal 12 Rabiul Awal itu lebih tepatnya adalah hari wafat. Dan kalau kita memperingati kelahiran, itu rasa perasaan kita beda. Ya, kalau kita memperingati Maulid, rasa beda. Memperingati hijrah, tentu lain pula rasanya. Kemudian perasaan yang kita bawa ketika memperingati wafat,
Tentu beda Bapak Ibu. Kalau maulid memperingati kelahiran, tentu kita bergembira lahir. Sehingga apa? Kalau sudah peringatan maulid, bawa makanan. Yang namanya bergembira tentu sambil makan-makan. Kalau kita peringati hijrah, tentu perasaan semangat untuk beralih, untuk berubah, transformasi. Itu kan nilai-nilai yang dibawa oleh hijrah. Kalau wafat, maka tidak ada musibah yang terbesar. Jadi kalau kita buat begini, tidak ada nikmat terbesar yang Allah berikan kepada alam semesta ini seperti nikmat hadir dan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, tidak ada musibah terbesar yang menimpa alam semesta ini, bumi ini, seperti musibah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi ahli sejarah mengatakan 12 Rabiul Awal itu lebih tepat hari wafat. Masa kita bergembira di hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini adalah salah satu alasan orang yang membid'ahkan Maulid Nabi, karena tidak tepat sasaran. Di samping juga dalil-dalil yang lain, karena Nabi tak pernah melakukannya, karena sahabat tak pernah melakukannya. Tapi itu kan semuanya dibantah. Namanya satu mengatakan begini, nanti dibantah lagi. Ini namanya masalah ini masuk dalam koridor masalah khilafiyah, perbedaan pendapat ulama. Yang berbeda itu bukan kita, bukan orang-orang awam kita ini. Tidak. Yang berbeda ulama-ulama besar. Memang diakui peringatan-peringatan itu ya di zaman Nabi, di zaman sahabat secara resmi itu tidak ada. Tapi ada isyarat-isyarat bahwa Nabi memperingati maulidnya. Seperti apa? Seperti bahwa beliau setiap pekan beliau puasa hari Senin. Coba puasa hari Senin. Jadi Rasulullah bukan sekali setahun malah, sekali seminggu dia harinya. Seorang sahabat muda, anak muda, namanya anak muda, tetapi anak muda Masya Allah yang luar biasa. Sebelum Rasulullah SAW wafat, anak muda ini dijadikan oleh Rasulullah sebagai panglima perang menghadapi tentara Romawi. Siapa dia? Usama bin Zaid, anaknya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini panglima perang yang pernah ditunjuk oleh Rasulullah memimpin perang Mu'tah, dan dia gugur di perang Mu'tah. Setelah dia gugur, maka Rasulullah melantik anaknya sebagai panglima. Luar biasa menghadapi. Jadi Rasulullah wafat, dia masih dalam perjalanan menuju perang, sehingga Bapak Ibu dia terhenti di jalan mendengar berita wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dia tidak mundur. Abu Bakar ketika itu yang ditunjuk menjadi khalifah, diusulkan oleh Umar dan pembesar-pembesar sahabat lainnya. Abu Bakar, ini kondisi negara lagi genting, kita butuh banyak pasukan, karena ada 3 peristiwa besar yang dihadapi oleh Abu Bakar Siddiq. Pertama, terjadi gelombang murtad di mana-mana setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, muncul di mana-mana nabi banyak orang ngaku-ngaku nabi setelah Rasulullah wafat. Kemudian yang ketiga, masalah besar yang dihadapi oleh Abu Bakar ketika dilantik jadi khalifah, banyak orang yang tidak mau lagi bayar zakat, karena mereka anggap zakat itu wajib dibayar
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Rasulullah wafat, tu kemana lagi kita bayar zakat? Ini 3 persoalan besar yang dihadapi oleh Abu Bakar. Maka Umar mengusulkan, ini tentara-tentara pada keluar ini situasi negara genting, goyang, butuh kekuatan untuk membela, menjaga. Maka apa usulan Umar kepada Abu Bakar? Tarik tentara Usama. Subhanallah. Apa jawaban Abu Bakar ketika itu? Kalau bapak di posisi Abu Bakar, pasti bapak tarik itu. Takut kan? Abu Bakar bilang apa? Bersumpah dia, tidak, demi Allah, sumpah dia, saya tidak akan membatalkan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihadapinya dengan kekuatan yang ada. Masya Allah, Abu Bakar ini dahsyat ya, pemimpin. Masya Allah, kalau kita baca sejarahnya, kita rindukan kehadiran pemimpin seperti Abu Bakar. Jadi Usama tadi, anak muda yang ditunjuk oleh Rasulullah menjadi panglima perang ini sebelum dia wafat. Dan ketika Rasulullah wafat, dia dalam perjalanan perang. Suatu hari dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berani dan selalu memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan rasa ingin tahunya tinggi, sehingga kalau ada hal-hal yang menjadi tanda tanya dalam dirinya, dengan berani dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah senang sekali sama dia. Anak muda, ketika dia dijadikan panglima itu 16 tahun berumurnya Pak, 16 tahun. Maka oleh sebagian orang, ini bukti anak muda jadi pemimpin oleh Rasulullah, padahal umurnya baru 16 tahun, padahal yang senior-senior banyak, tapi kenapa dia jadikan nomor 1? Ini contoh Rasulullah. Kita juga tidak ada masalah kita tunjuk anak muda walaupun umurnya belum cukup. Dia analogikan dengan Usama. Ya, kalau sama dengan Usama tak apa-apa, sifatnya, Masya Allah, imannya, kecerdasannya sama luar biasa. Tak bisa itu dianalogikan. Bapak ibu sekalian, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa aku melihat kamu setiap hari Senin, setiap hari Kamis puasa, kenapa tidak hari Rabu, kenapa tidak hari Selasa, hari Sabtu dan Ahad, kok hari Senin dan Kamis ya Rasulullah? Nah, dia ditanya-tanya, itu namanya kan mengundang tanda tanya, kok dipilih hari Senin? Dan Rasulullah tidak menjelaskan, tapi tiba-tiba dia hari Senin puasa, hari Kamis puasa. Maka tentu ditanya oleh Usama, apa sebabnya kok hari Senin ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW menjawab, adapun hari Senin kenapa aku selalu puasa? Karena, itu Rasulullah sendiri bilang, itu ada sahih, karena hari Senin itu aku dilahirkan. Berarti Rasulullah mengingat selalu hari kelahirannya. Tapi dengan apa? Bahkan dengan melakukan ibadah. Ibadah apa? Puasa. Karena salah satu cara mensyukuri nikmat Allah adalah dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Maka kalau syukur nikmat itu bukan meninggalkan ibadah, malah memperbanyak ibadah. Itu yang syukur nikmat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, siapa beliau itu? Beliau itu adalah ulama besar dalam ilmu hadis. Bahkan dia mendapat gelar tertinggi akademik dalam ilmu hadis. Apa gelar akademik tertinggi di zaman dia? Itu gelar tertinggi itu adalah di abad ke-9 itu.
Gelar tertinggi akademik dalam ilmu hadis itu namanya Amirul Mukminin fil Hadis. Rajanya, pemimpin dalam ilmu hadis. Amirul Mukminin. Amirul Mukminin kan pemimpin tuh. Siapa yang digarap Amirul Mukminin? Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Karena dia khalifah. Ini dia di dalam ilmu hadis Amirul Mukminin. Maka dia mengatakan bahwa memperingati Maulid Nabi itu hukumnya mustahab, dianjurkan. Gitu dia. Itu ulama besar. Bukunya kita baca sekarang. Buku terhebat yang dia setelah tulis buku itu tidak ada sampai hari ini ulama yang bisa menyaingi buku itu. Dan saya lihat buku itu besar dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Apa buku yang terkenal, yang sangat monumental dalam karya dalam ilmu hadis, yaitu Syarah Sahih Bukhari. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Imam Bukhari menyusun hadis-hadis yang sahih. Sepakat ulama mengatakan seluruh hadis yang ada dalam kitab itu sahih. Hafiz Ibnu Hajar ini dia tampil sebagai pensyarahnya dalam bukunya yang diberi nama Fathul Bari. Maka ada orang Indonesia saya dengar namanya Fathul Bari namanya. Padahal bagi Fathul Bari itu mengambil nama dari nama buku Syarah Sahih Bukhari. Siapa itu penulisnya, pensyarahnya? Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Maka tak satu pun ulama yang meragukan keilmuannya, dahsyat. Beliau inilah yang berfatwa mengatakan Maulud Nabi itu mustahab. Salah satu dalil yang dijadikan oleh beliau bahwa Maulud Nabi itu adalah dianjurkan, hadis yang sahih dari Ibnu Abbas, juga dari Aisyah dan lainnya. Rasulullah SAW ketika dia hijrah ke Madinah. Bapak Ibu, kan hijrah ini bulan Rabiul Awal juga ini. Kita ungkap ulang sejarah ini. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, tiba di Madinah dia mendapatkan orang-orang Yahudi di Madinah berpuasa. Puasa apa? Puasa Asyura, yaitu 10 Muharram. Jadi 10 Muharram orang-orang Yahudi di Madinah itu puasa. Maka Rasulullah bertanya kepada mereka, kenapa kalian puasa di hari Asyura ini? Apa sebabnya? Maka mereka mengingkatkan, rupanya mereka puasa dalam rangka memperingati. Ini peringatan. Jadi orang-orang Yahudi puasa dalam rangka mengingat nikmat. Di sini nikmat apa yang mereka ingat? Memperingati karena mereka menjawab, karena hari Asyura ini adalah hari yang mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Allah menyelamatkan Bani Israel bersama Nabi Musa karena dikejar oleh Fir'aun daripada penindasan, pembunuhan dan penjajahan Fir'aun. Jadi Bani Israel itu sebuah bangsa yang hidup di Mesir dan mereka dijajah habis-habisan oleh Fir'aun. Masuklah Musa. Bagaimana Allah menceritakan, ini kisah kemerdekaan pula ini. Ini Bapak Ibu, Bani Israel itu dijajah, kemudian Allah ingatkan nikmat bagaimana Allah memerdekakan, membebaskan Bani Israel daripada penjajahan Fir'aun, penindasan Fir'aun. Karena penjajahan itu identik dengan penindasan, pembunuhan, kerja paksa, kemudian perampasan hak, kemudian
puncaknya adalah perbudakan. Maka orang-orang yang dijajah menjadi budak. Itulah realita pahit yang telah dialami oleh bangsa ini. Sebelumnya Allah menceritakan banyak dalam Al-Quran penjajahan Fir'aun terhadap Bani Israel. Maka apa nikmat yang diulang-ulang Allah dalam Al-Quran terhadap Bani Israel? Nikmat kemerdekaan. Maka kita ini juga harus mengingat itu. Apa kata Allah di antaranya, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Hai Bani Israel, ingat oleh kalian nikmat Allah, nikmatku yang telah aku karuniakan kepada kalian. Itu dua ayat dalam surah Al-Baqarah. Ya Bani Israel azkuru ni'mati Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Beberapa ayat setelah itu, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Setelah itu baru Allah mulai menceritakan, merinci apa saja nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Setelah itu datang ayat. Coba baca ayat itu, semuanya dimulai dengan iz wa iz wa iz wa iz wa iz. Maka wa iz itu apa ibu? Oleh ulama tafsir, di situ ada kata yang tersimpan, yang ditakdirkan namanya, yang disembunyikan. Apa itu kalimat? Wazkur, iz, ingat. Jadi iz itu maknanya ingat. Diingatkan kita dengan nikmat Allah. Apa pertama? Nikmat kemerdekaan. Coba baca nanti. Setelah Allah mengatakan, hai Bani Israel, ingat oleh kalian nikmat-nikmatku yang telah aku kurniakan kepadamu. Yang pertama apa ayat setelah itu? Periksa surah Al-Baqarah. Wa iznajjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um mir rabbikum azim wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. La ilaha illallah. Apa itu artinya? Ingat Bani Israel, ketika kami merdekakan kalian. Itu najaina itu banyak maknanya. Di antara maknanya meloloskan, menyelamatkan kalian, membebaskan kalian, memerdekakan kalian. Dari siapa? Min ali Fir'aun. Dari Fir'aun dan antek-anteknya, yang mana dia selama ini yasumunakum su'al azab, yang telah merasakan kepada kamu berbagai macam azab, penindasan, penyiksaan. Yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum. Salah satu bentuk azab yang diperlihatkan Fir'aun, mereka menyembeli anak-anak laki-laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan memberi kesempatan hidup kepada perempuan-perempuan kalian. Tapi ketika dikasih kesempatan, bukan kesempatan begitu saja. Setelah beri kesempatan hidup, dijadikan budak-budak dan hamba-hamba sahaya. Itulah digambarkan oleh Allah tentang masalah bagaimana nikmat Allah kepada Bani Israel. Allah merdekakan mereka. Jadi merdekanya Bani Israel tanggal berapa? Merdeka Indonesia tanggal 17 Agustus. Kalau merdekanya Bani Israel tanggal 10 Muharram. Jangan lupa itu. Maka itu hari kemerdekaan mereka. Maka tanggal 10 Muharram itu hari merdeka mereka. Artinya apa? Hari yang mana Allah selamatkan, dan itu adalah menjadi titik perubahan kehidupan Bani Israel. Setelah kemerdekaan itu dibebaskan dari Fir'aun, tidak ada lagi ngejar-ngejar mereka. Kemudian Allah hancurkan pula antek-antek Fir'aun, semua kekayaan-kekayaannya. Sehingga apa?
kerajaan Mesir berpindah kepada Bani Israel. Setelah Fir'aun habis, Bani Israel yang menguasai Mesir itu. Begitulah Allah memberi nikmat, tapi mereka kufur lagi. Setelah dimerdekakan, setelah dibebaskan, tak pandai mensyukuri nikmat, kembali kepada maksiat, kembali kepada syirik, menyembah sapi lagi. Astagfirullahaladzim. Setelah dimerdekakan, itu ada semuanya itu. Ya, bangsa Indonesia ini dulu ketika ditindas oleh Belanda gimana kita? Setelah merdeka diisi dengan joget-joget. Setelah merdeka maksiat di mana-mana. Astagfirullahaladzim. Setelah merdeka diisi oleh para pengkhianat. Setelah merdeka isinya korup. Astagfirullahaladzim. Tidak bersyukur. Nanti dibalikkan oleh Allah lagi. Maka Bani Israel itu setelah merdeka kena tak pandai mensyukuri nikmat. Baca Quran itu Bapak Ibu. Maka apa kata Allah? Karena salah satu nikmat yang Allah berikan kepada mereka, disuruh mengerjakan perintah oleh Nabi Musa. Ini adalah surah Al-Ma'idah. Ini kisah Bani Israel ini Bapak Ibu, kisah yang paling banyak Allah ceritakan dalam Quran. Masya Allah, dia relevan untuk kita terapkan kehidupan kita semuanya. Maka apa kata Allah? Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Ini dalam rangka ini memperingati kemerdekaan ini. Kita bandingkan dengan bagaimana Bani Israel dikasih kemerdekaan. Setelah mereka dibebaskan dari Fir'aun, apa yang Allah berikan? Coba lihat. Ketika Musa, ingat oleh kalian ketika Musa berkata kepada kaumnya. Siapa kaumnya sini? Bani Israel. Uzkuru ni'matallahi alaikum. Ingat seluruh nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadamu. Setelah kalau kalian dibebaskan daripada Fir'aun, bagaimana Allah perlakukan? Apa yang Allah perlakukan terhadap Fir'aun? Allah tenggelamkan. Maka Allah selamatkan Bani Israel dari Fir'aun tanggal 10 Muharram. Hari itulah, maka Bapak Ibu sekalian, tanggal berapa Fir'aun tenggelam? Baik, cerita Fir'aun tenggelam tanggal 10 Muharram. Maka hari tenggelam hancurnya Fir'aun itu, puasa itu, Nabi Musa puasa. Bayangkan itu, kepada Allah sebagai rasa. Jadi merdeka itu diisi dengan ibadah, bukan dengan joget-joget, bukan dengan mabuk. Ini ibu-ibu mau memperingati kemerdekaan berjoget. Pak RT, Pak RW, sadar. Dan diajak ibu-ibu joget. Itu mengotori Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang diisi dengan judi-judi pula isinya. Ini banyak sekali pertanyaan masuk kepada saya ini. Ini pertandingan 17 Agustus ini banyak judi Pak Ustaz katanya. Astagfirullahaladzim. Allah beri merdeka, itu judi kita isi dengan judi. Kita isi dengan narkoba, kita isi dengan mabuk. Kita isi dengan kezaliman antara sesama kita. Astagfirullahaladzim. Allah sayang sama kita. Allah bebaskan kita dari Belanda. Tidak terbayang Bapak Ibu. Tidak terbayang oleh saya bagaimana Belanda kemarin terusir itu. Pertama, mereka sudah punya senjata canggih, sudah punya pesawat tempur mereka, dan mereka dibantu oleh tentara sekutu kawan-kawannya. Karena penjajah itu rata-rata negara Eropa, itu negara perampok, itu rata-rata itu negara Eropa itu.
kolonial, imperialis, membunuh aja di mana-mana. Kalau disebut kolonial, negara apa saja? Prancis, dari mana letaknya? Eropa. Masuk tuh Uni Eropa semua itu. Para perampok-perampok itu negara Uni Eropa rata-rata. Prancis, Jerman, Belanda. Di mana letak Belanda? Belanda itu letaknya di Arab. Di tengah-tengah Eropa Belanda itu. Bapak mau pergi ke Belanda, saya sempat kesal tuh saya. Ketika saya ke Den Haag, sampai saya ke Amsterdam, hajar sekali sebelah. Ke sana saja 20 jam naik pesawat, Pak. Jauh. Maka ironis kita ini kok bisa dijajah oleh Belanda itu. Bodoh betul kita. Tapi kalau Allah berkehendak, 20 jam pergi ke Jakarta nanti. Baru sampai kita ke Belanda. Naik pesawat. Naik pesawat. Kalau jalan kaki, astagfirullahaladzim. Setelah 20 jam dia negara di tengah-tengah Eropa. Kemudian negara kecil, penduduknya dikit. Kerjanya bertani, kerjanya buat sayur, tanam sayur kerjanya, Pak. Kemudian apa? Orang Belanda itu kerjanya apa? Beternak sapi. Ternak sapi, Pak. Ternak aja isinya. Ya Allah, petani. Setelah itu, ini yang ironisnya, kok bisa dia menjajah kita? Dia ketika menjajah kita, dia lagi dijajah oleh Prancis. Gila. Lagi dijajah oleh Prancis itu. Negara sedang dijajah, menjajah kita Indonesia. Menjajah kita tidak pula tanggung-tanggung 350 tahun. Kalau saya tanya Bapak Ibu, kenapa Belanda bisa menjajah kita? Sudah orang jauh, jumlah dikit lagi. Kenapa bisa menjajah kita? Apa teknis atau cara yang mereka tempuh supaya bisa menjajah kita? Apa Bapak Ibu? Pertama, dikuasainya ekonomi kita, dikuasainya pasar perdagangan. Berdagang mereka ke sini. Dia walaupun sedikit Bapak Ibu, kalau sudah jadi kaya raya, harta di tangan dia bisa menguasai ratusan juta orang kalau dia kaya. Tapi orang yang 100 juta ini iman tak ada, atau iman lemah. Orangnya pemalas tapi cinta dunia. Kalau nampak duit, lari dia mengejar duit itu. Tapi suruh kerja, malas, pengen nongkrong aja. Tapi kalau dibagi duit, kalau nongkrong tak mau duit, dia alhamdulillah itu. Ini enggak. Tiba bagi-bagi duit, suruh kerja, suruh belajar. Astagfirullahaladzim. Inilah ciri-ciri negara yang paling mudah dijajah. Iman sudah lemah, hidup tak tahu arah, cinta dunia pula. Datang orang kaya, digoda-godanya, duit. Lari lah dia. Setelah itu apa? Dengan duit ini dia adu domba. Kamu kasih, nih, kalau ada itu tekan sana, kamu bunuh sana, katanya. Saudara sendiri. Itulah kerja Belanda. Maka dengan duit yang mereka miliki, maka mereka jalankan politik adu. Astagfirullah. Jadi kita ini sebenarnya, Pak, dari dulu dijajah bukan oleh Belanda, oleh pengkhianat Bang. Sampai hari ini pengkhianat itu masih ada nggak? Astagfirullah.
Saya pernah ceritakan mungkin di sini. Saya pernah ceramah, saya pernah ke Belanda. Kesal saya Pak, gimana bangsa seperti itu? Dan bangsa dikit kok bisa menjajah kita? Bangsa besar. Rupanya rahasianya kalau ada orang punya duit Bapak Ibu, dibayarnya kita, iman tak ada, kita cinta dunia, satu dombanya kita. Ya Allah, 1 miliar pun jumlah kita dijajah oleh satu orang. Satu orang Pak akan mampu menjajah kita ini. Kasih duit sama dia. Mereka ulet Pak, ulet belajar, ulet bertani, ulet beternak, ulet mereka gawat. Belajar dari mana mereka? Dulu mereka pemalas-pemalas, belajar dari umat Islam di Andalus. Andalus itu mana letaknya? Di Asia, Andalus itu. Di tengah-tengah Eropa. Itu universitas-universitas di Eropa yang apa sekarang itu dulu adalah warisan Andalus. Kalau tidak ulama-ulama kita yang merancang universitas-universitas itu, kalau tidak Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang pernah belajar di Andalus perintis daripada lembaga-lembaga pendidikan ternama itu. Di situ mereka belajar. Gimana Islam, ulama-ulama Islam semua, Allah berceritakan panjang Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekalian, kita dijajah oleh Belanda 350 tahun sampai. Tapi alhamdulillah, maksudnya Pak, saya ingin menjelaskan, tidak masuk akal sebenarnya Pak. Seperti sebagaimana kita juga tidak masuk akal. Bagaimana Fir'aun sekuat itu kok bisa hancur? Iya kan? Musa apa kekuatan dia? Bani Israel tak ada di hadapan kekuatan Fir'aun. Di hadapan Fir'aun itu hanya berhadapan dengan kekuatan Allah. Tapi kalau sudah berhadapan dengan kekuatan Allah, Fir'aun punya kekuatan? Tidak ada Pak, sama sekali. Cuma menunggu waktu saja. Allah uji orang-orang beriman dengan Fir'aun. Allah uji orang-orang beriman dengan pengkhianat. Allah ingin melihat siapa yang pecundang, siapa yang pejuang. Maka kehadiran pengkhianat-pengkhianat itu ujian Allah itu. Dilihatnya kita ini siapa yang pejuang, siapa yang pecun, ikut pengkhianat atau ikut berjuang amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ayat yang dibaca oleh imam tadi itu kan luar biasa. Laisu sawa'a, masya Allah. Minhum ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika minas salihin. Allahu akbar. Di orang-orang Yahudi Bani Israel itu kata Allah dalam ayat ini, tidak semua pula mereka pengkhianat. Ada sebagian mereka, masya Allah, ummatun qa'imah, umat yang istiqamah. Di malam hari mereka berdiri di hadapan Allah, yatluna ayatillah, melantunkan ayat-ayat Allah. Qiyamul lail yasjudun, sujud kepada Allah. Dan mereka adalah orang benar-benar, itu Allah katakan mereka orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan kepada hari pembalasan. Dan mereka menegakkan kegiatan mereka, wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Maka pengkhianat, maka Fir'aun menjadi raja zalim dikarenakan banyaknya pengkhianat. Fir'aun tidak akan jadi Fir'aun kalau tidak ada pengkhianat, tidak ada para penjilat. Jadi Fir'aun, kenapa dia jadi Fir'aun? Bapak Ibu, kenapa dia jadi Fir'aun? Karena banyak penjilat bertepuk tangan dengan Fir'aun. Mantap Fir'aun, bagus Bapak Fir'aun.
Astagfirullah. Sehingga apa? Firaun ini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu sejarah Firaun, Firaun itu dulu petani. Pekerja ke kasar itu. Cuma dia punya apa sedikit, jago lah dikit. Itu dipengaruhi betul di petani apa tuh? Akhirnya 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7 apa? Akhirnya jadi. Hei, saya mau tanya Bapak Ibu, kalau tidak ada yang bersorak untuk Firaun, ada Firaun depan kita? La ilaha illallah. Kenapa cerita Fir'aun dalam Quran itu Fir'aun aja isinya? Karena Fir'aun ini akan muncul setiap sifat-sifatnya sudah ada. Tinggal Bapak Ibu terapkan dia lagi itu, diduplikasi aja lagi. Ini sifat Fir'aun itu semena-mena, nak mau dinasihati semena-mena apa kata dia saja. Kemudian hadir para penjilat di sekitarnya. Maka ada orang kayanya. Siapa nama orang kaya yang mendanai Fir'aun? Asal ada kendala menghadapi Musa, panggil orang kaya. Beresin. Orang kaya ini dengan kekayaannya berusaha membunuh Musa dan menangkap. Siapa orang kaya konglomerat di samping Fir'aun? Siapa namanya? Korun. Dia punya orang kaya. Kekayaan Korun itu gawat. Itulah mendanai Firaun itu, yang selalu sujud kepada Firaun. Setelah itu, tapi Firaun Pak, itu ada belen itu. Kalau Bapak cerita, itu Korun tidak jadi Korun itu. Jadi sebentar-sebentar Firaun panggil Korun. Kalau ada kendala, Korun saya minta bantu. Gimana ini? Siap. Kemudian diangkatnya jadi ngangkat Fir'aun jadi Firaun itu diantaranya Korun. Kamu jadi Tuhan ya. Itu Korun itu salah satunya. Maka Korun ini Bapak Ibu setiap disuruh oleh Fir'aun, buat ini. Untuk saya apa katanya? Itulah kaya Korun itu. Apa proyek untuk saya? Kamu selesai oleh kamu masalah ini, gunung yang banyak emas di gunung ini itu kamu ngelola. Dikasihnya emas Pak ke Korun. Jadi Korun itu dia kaya tidak begitu aja itu. Itu juga lobby kepada Jadi antara Fir'aun dengan Korun ini sudah apa? Udah tahu cerita itu. Bukan begitu aja itu. Panjang kisahnya itu. Setelah itu datang pula para intelek, doktor, profesor, macam-macam. Siapa Bapak Ibu? Intelek itu yang mendampingi Firaun, yang menyembah Firaun itu. Siapa? Ya Pak, apa bagus, siapa namanya? Mana? Ada pula ustaz di sekitar Firaun. Astagfirullahaladzim. Penjilat. Lengkaplah Firaun Bapak Ibu. La ilaha illallah. Tinggal lagi rakyat menyembah dia. Karena sudah ada pula ustaz yang berfatwa. Lengkaplah Firaun jadi Firaun. La ilaha illallah. Berulanglah terus sejarah ini. Itu terjadi maka di mana-mana. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu semuanya sejarah kemerdekaan itu Bani Israel itu. Masa kemerdekaan. Maka ayat itu wa iznajjainakum, najat, selamat, bebas, merdeka. Itu artinya itu. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, terakhir kan waktu. Jadi kita hubung kemudian dengan Nabi kan, itu tadi cerita kita ini kan. Ditanya Rasulullah SAW, kenapa
kalian hai Yahudi puasa di 10 Muharram. Rupanya Bapak Ibu 10 Muharram itu hari kemerdekaan Bani Israel dari Fir'aun, dan 10 Muharram adalah hari yang mana Allah menghancurkan Fir'aun dengan menenggelamkannya di laut Merah. Itu sejarah valid itu. Nah itu sejarah tidak bisa dibantah itu. Allah yang langsung menceritakan, Rasulullah yang langsung memuatkan. Jadi kata Bani Israel itu adalah hari kemerdekaan kami, yang mana Allah selamatkan Musa dan kami Bani Israel dari kekejaman, kesoliman, kelaliman, kesewenang-wenangan Fir'aun. Allah selamatkan, Allah tenggelamkan Fir'aun. Maka Musa bersyukur kepada Allah dengan puasa. Maka Musa setiap tanggal 10 Muharram puasa, dan kami pun Bani Israel ikut puasa bersama Musa sebagai mensyukuri nikmat. Berarti nikmat itu disyukuri dengan apa? Ibu-ibu, boleh joget? Ibadah. Maka dalam Al-Quran juga Allah mengatakan, kalau kita sudah diberikan nikmat oleh Allah, kebebasan, kemerdekaan, keamanan, ketentraman di sebuah negeri, apa tanggung kewajiban kita? Maka nikmat aman nyaman kita nih ada Bapak Ibu tadi yang tadi cemas tadi pergi dari rumah, ada yang merasa takut, ada yang keluar dari jam 4 lagi tadi, tak ada orang tapi ada was-was. Tidak ada was-was, negeri ini aman. Siapa yang memberi aman itu? Tentara yang memberi kita aman. Dulu tentara juga ada kok. Banyak negara kacau tentara. Polisi yang ngasih kita apa? Aman. Mana pula polisi? Polisi itu juga cari aman dia. Polisi bersedih cari aman dia. Banyak polisi sekarang cari aman dia. Kenapa kamu polisi kenapa begini? Cari aman Pak, katanya. Astagfirullahaladzim. Polisi disuruh mengamankan, mana cari aman. Astagfirullahaladzim, kacau. Semua polisi jenderal cari aman, nanti copot jenderalnya. Cari aman, menjilat. Satu itu cari aman. Astagfirullah, hancur kehidupan. Bapak Ibu sekalian, jadi yang memberi aman itu siapa? Allah. Maka tak terbayang Fir'aun itu tidak, kalau dalam akal biasa tidak akan terbayang hancur. Tapi kalau Allah yang sudah bertindak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Selesai 1 detik tenggelam Fir'aun. La ilaha illallah. Allah pancing aja dengan apa? Jalan di laut. Ini jalan ni katanya. Ikut pula. Sudah. Tenggelamkan, selesai. Tak bisa buat apa-apa dia. Mati dia. La ilaha illallah. Ada lagi kisah Bapak Ibu, Namrud. Kisah Namrud ini berhadapan dengan Ibrahim, dilawannya Ibrahim. Jadi Namrud ini Pak melawan Tuhan dia. Maka dibilang sama Ibrahim, ayo janji perang kita. Jadi Namrud menawarkan perang. Disuruhnya Ibrahim dengan Tuhan, kau bawa Tuhan kamu ya. Disiapkanlah pasukan besar sekali oleh Namrud di depan melawan Tuhan. Nabi Ibrahim datang sendiri di hadapan pasukan. Tanya Namrud, mana? Sabar aja lah, tunggu bentar katanya. Akhirnya apa? Belum lama dialog itu, apa yang dikirim oleh Allah? Kirim oleh Allah nyamuk. Langsung masuk ke telinga mereka, mati mereka semua. Nyamuk cuma Pak.
Allah pula dilawan. Kau lawan Allah, kamu aja lawan kalian. Astagfirullahaladzim. Tentara Abraha, kita diingatkan juga ini ya. Alam tarakai, Tuhan pula dilawannya. Rumah Tuhan mau diruntuhkannya. Abdul Muttalib datuk Rasulullah angkat tangan, kami tidak bisa. Tentara bergajah, tapi bagi Tuhan susah. Masa Tuhan pula dilawan? Kata, apakah Tuhan apa? Kalian ini burung aja lah. Dikirimmu burung. Astagfirullah, hancur mereka semua. Jangan coba-coba lawan-lawan Tuhan pula. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Bapak ibu sekalian, banyak orang kadang-kadang melawan-lawan Tuhan nih. Cuma dihidupkan oleh Allah satu virus saja dalam diri kita. Kamu tuh buat dia sekarat katanya. Sekarat kita itu langsung dalam diri kita dia aja. Makanya coba lawan Tuhan tuh. La ilaha illallah, Bapak ibu sekalian. Jadi selamatlah Nabi Bani Israel, maka puasalah Bapak ibu. Jadi ini dijadikan oleh Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kembali kita ke kaji. Jangan lupa pangkal kaji, nanti hilang pula pangkal kaji kan. Kaji kita tadi apa dasar oleh Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dianjurkannya maulid, memperingati maulid, karena inilah dalil hadis yang dijadikan oleh Hafiz Ibnu Hajar. Karena apa? Rasulullah SAW ketika mendengar jawaban orang-orang Yahudi Madinah, kenapa mereka puasa tanggal 10 Muharram? Karena mereka mensyukuri, mengingat hari merdekanya Bani Israel dan hari hancurnya Fir'aun. Maka Rasulullah katakan, kalau begitu aku lebih berhak untuk bergembira dengan kemerdekaan Musa dan Bani Israel daripada kamu. Kata Rasulullah kepada orang-orang Yahudi Madinah, saya lebih berhak untuk gembira dengan Allah memberi nikmat Musa daripada kamu. Maka apa kata Rasulullah? Kalau begitu saya juga puasa. Maka Rasulullah puasa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dianjurkan oleh Rasulullah seluruh umat Islam untuk puasa hari itu. Diumumkan langsung oleh Rasulullah. Siapa tadi? Itu barangkali sudah menjelang zuhur waktu itu. Sudah menjelang zuhur itu. Kasus itu terjadi hari itu. Sudah menjelang zuhur. Dan itu tanggal 10 Muharram. Kenapa kalian puasa? Itulah jawabannya. Maka tanggal 10 menjelang zuhur itu, apa kata Rasulullah? Disuruh sahabat, lupa saya namanya. Kamu sini. Kamu umumkan kepada seluruh sahabat, umumkan kepada seluruh umat Islam, supaya mereka hari ini puasa. Gimana pula puasa itu sudah menjelang zuhur. Apa kata Rasulullah? Siapa yang sudah makan tadi, yang sudah sarapan, yang sudah ngopi, maka sampai saat ini jangan lagi ngopi, tahan sampai nanti terbenam matahari, sekalipun tak puasa lagi. Kenapa? Karena sudah ngopi itu lagi, puasa pula ada lagi itu ceritanya. Siapa yang belum makan apa-apa, yang belum minum apa-apa dari pagi, maka niatkan puasa. Itulah semenjak Bapak Ibu saat itu umat Islam pun ikut puasa. Maka setiap 10 Muharram kita pun ikut puasa. Itu mengingat apa itu? Nikmat selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Bagaimana kata Hafiz Ibnu Hajar, kita tidak memperingati hari lahirnya Rasulullah SAW? Karena dengan lahirnya Rasulullah SAW, selamat dunia ini dari kesesatan, kezoliman, kebodohan. Coba ini dunia, pencerahan dunia cerah ini semenjak kapan ini? Semenjak lahirnya Rasulullah baru. Api Majusi yang disembah mereka beribu-ribu tahun tak pernah padam. Kapan padamnya?
La ilaha illallah. Tentara kekuatan Romawi, kekuatan Persia, beribu-ribu tahun mereka berkuasa. Siapa pernah membayangkan kekaisaran itu runtuh, hilang dari muka bumi ini? Kapan mereka hilang? Semenjak Rasulullah hadir. Ilmu pengetahuan menggeliat begini nih, kapan ini? Semenjak Rasulullah hadir. Ibu-ibu menjadi terhormat, merdeka. Maka yang paling merdeka itu ibu-ibu. Maka ingat itu, cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak solat suami, dorong mereka. Jadikan anak-anak taat semua. Yang laki-laki soleh, yang perempuan soleha. Yang memerdekakan ibu-ibu itu Rasulullah. Dulu bagaimana perempuan di zaman Rasul, ketika saat Rasulullah hadir, bagaimana perempuan? Jadi pemuas nafsu saja, tidak ada punya hak untuk memiliki harta. Bahkan ibu-ibu itu menjadi harta bagi keluarganya. Di zaman jahiliyah, kalau ada orang punya ibu itu meninggal bapaknya, suaminya, anaknya berhak menikahkan dia kemana-mana, nanti emas kawinnya diambilnya karena dijadikannya budak. Astagfirullahaladzim, dijualnya di pasar ibunya. Tidak ada. Datang Islam, la ilaha illallah. Kalau perempuan sebagai anak, dulu kalau dapat anak perempuan gimana? Pertama merasa hina, gelap muka mereka, karena tak tahan menanggung hina, anak itu dikubur. Ada bayi laki-laki yang dikubur. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Mau'udah itu perempuan, anak perempuan yang dikubur. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. La ilaha illallah. Bapak Ibu, kena waktu sudah habis, insyaallah kita sambung pada kesempatan yang lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.